PDIP dan Demokrat yang semakin mesra, sementara Nasdem makin nyungsep ditinggal kader-kadernya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari PDIP dan Demokrat yang semakin mesra, sementara Nasdem makin nyungsep ditinggal kader-kadernya. Jadi kemarin pada hari Minggu, tanggal 11 Juni, ini kan ada pertemuan antara dua sekjen dari PDIP, Hasto Kristianto, dan Sekjen Partai Demokrat, Teguh Rifki Harsya. Nah, mereka berdua ini bertemu, kemudian membicarakan, ini tindak lanjut setelah nama AHY masuk bursa cawapres dari Ganjar Pranowo. Nah, kemudian mereka bertemu ini untuk menyusun jadwal kapan kira-kira Puan dan AHY ini akan bertemu untuk membicarakan lebih lanjut. Bisa jadi mereka ini akan melakukan koalisi-koalisi yang mungkin bisa dibilang adalah untuk pemersatu bangsa. Karena apa? Karena kalau kita mengetahui track record dari PDIP dan juga Demokrat selama 20 tahun belakangan, ini kan memang kurang bagus. Apalagi antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga mantan Presiden RI ke-6, dan mantan Presiden RI ke-5, yang juga Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri. Keduanya ini memang hubungannya kurang baik. Nah, sekarang ini sepertinya saatnya sudah turun ke generasi berikutnya, anak-anak mereka, Puan Maharani, kemudian juga Agus Harimurti Yudhoyono, ini sudah menghilangkan politik kebencian itu. Mereka ini berusaha untuk sekarang mencoba untuk menyatukan itu. Dan sepertinya ini juga direstui. Nggak mungkin dong Mbak Puan kemudian tiba-tiba mengajak bertemu dengan AHY kalau Ibu Mega tidak merestui, meskipun Bu Mega tidak pernah memberikan statement di publik. Sementara Pak SBY di depan publik memberikan statement mengatakan bahwa jelas niat baik, kemudian untuk membicarakan hal-hal baik untuk masalah kebangsaan pasti ada gunanya. Ini sudah jelas. Nah, apalagi kemudian niatan mereka ini berjumpa, bertemu dan mendiskusikan masalah politik, ini kemudian juga dikompori oleh P3. Ini kan PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono, ini kan kemudian juga mengatakan, bagus dong kalau misalkan mereka bertemu, artinya kalau misalkan terjadi koalisi besar seperti yang sekarang terjadi di koalisi pemerintahan Presiden Jokowi, di mana 80% partai politik ini bergabung, sementara yang 20% menjadi oposisi, ini bagus untuk bangsa. Apalagi sekarang PDIP kemudian bergabung dengan Demokrat yang sekarang menjadi oposisi, ini akan menjadi bagus. Jadi ini didukung oleh P3 yang memang sudah bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan. Jadi kalau boleh dibilang, P3 ini selain mendukung juga ngompor-ngomporin. Tujuannya mungkin ya untuk manas-manasi koalisi perubahan. Nah, lalu di pihak koalisi perubahan sendiri, mereka ini kemudian menyangkal bahwa ini adalah akan terjadi perpecahan di kubu koalisi perubahan. Mereka meyakini bahwa Demokrat ini tetap konsisten, kemudian mereka meyakini bahwa tidak akan terjadi apa-apa, mereka menganggap ini adalah suatu hal yang wajar ketika partai politik dari kubu manapun melakukan komunikasi, melakukan kemudian silaturahmi, dan bahkan dari Nasdem sendiri ini kemudian istilahnya seperti ngarep begitu ya, berharap bahwa mereka mengatakan sepertinya ada sinyal nih Puan akan bertemu dengan Surya Paloh. Ngarep banget kayaknya. Lalu juga beredar statement-statement dari Partai Nasdem, dari PKS bahwa jangan kaget kalau misalkan habis ini Nasdem bertemu dengan PDI Perjuangan. Kemudian PDI Perjuangan bertemu dengan PKS. Karena mereka meyakini apa? Bahwa statement Hasto beberapa waktu yang lalu ketika tidak mungkin melakukan koalisi dengan Demokrat dan PKS, tapi pada kenyataannya sekarang itu dilakukan dengan Partai Demokrat. Tapi kalau dengan Partai PKS belum, ya semoga enggak. Tapi di balik itu semua, sepertinya memang Partai Nasdem ini sedang ketakutan. Buktinya apa? Salah satu ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khoiri atau Gus Coy, ini kemudian mengatakan mencurigai bahwa ada niat buruk dari PDI Perjuangan.
Dia mengatakan bahwa bisa jadi PDI Perjuangan ini ada niatan untuk mengacak-acak koalisi ini. Bisa jadi kan. Tapi dia mengatakan bahwa Nasdem ini percaya kepada Partai Demokrat. Meyakini bahwa iman dari Partai Demokrat ini kuat dan nggak akan goyah. Yakin, Gus? Ini sepertinya sekarang menjadi sebuah anti klimaks bagi Partai Nasdem. Ketika kemudian salah satu kader terkuatnya, yakni Johnny G. Plate, sekjen dari Partai Nasdem ini kemudian tersangkut kasus korupsi BTS senilai 8 triliun, kemudian koalisinya digoyang, sementara beberapa waktu terakhir ini, terutama kemarin atau kemarin lusa ini, memang partai ini lagi dihantam badai yang sangat luar biasa. Kadernya, beberapa kader-kadernya ini kemudian mundur secara massal, mereka melepas atribut, terutama di daerah Kabupaten Indramayu. Seperti yang kita lihat di beberapa pemberitaan kemarin dan kemarin lusa. Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu, Yosef Hussein Ibrahim, ini kemudian secara resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Karena apa? Karena dia merasa dikecewakan. Janjinya dari DPW Partai Nasdem Jawa Barat, dia akan dijadikan nomor urut 1 untuk Pileg 2024 di Dapil 8 Jawa Barat. Dia dijanjikan di urut 1, nomor urut 1. Ternyata setelah berjalannya waktu, kemudian dia mendapatkan bocoran bahwa dia ternyata ditempatkan di urutan nomor 3. Nah, kemudian dia protes dong, saya kan sudah dijanjikan nomor 1, kenapa tiba-tiba jadi ada di nomor 3? Lalu kemudian oleh DPW Partai Nasdem Jawa Barat, oke, kamu bisa masuk ke urutan nomor 2, asalkan siapkan duit 3,5 miliar. Wow, luar biasa kan? 3,5 miliar untuk disiapkan sebagai mahar. Padahal dulu Surya Paloh mengatakan bahwa politik di Nasdem adalah politik anti mahar. Tapi kenapa sekarang di daerah, di DPW, di provinsi, kemudian di DPD, di kota dan kabupaten menjadi seperti ini? Apakah ini instruksi dari pusat, kita juga nggak tahu, ataukah ini inisiatif dari DPW sendiri? Kalau misalkan memang ini inisiatif, kreatifnya kebangetan. 3,5 miliar loh, nggak main-main. Apakah ini mungkin ada indikasi bahwa mereka sedang mengumpulkan dana untuk kampanye? Karena memang sekarang sumber dananya sedang tersendat gara-gara tersangkut kasus korupsi BTS, bisa jadi seperti itu. Tapi nggak menuduh ya, curiga boleh dong. Nah, inilah kemudian yang membuat Partai Nasdem sekarang lagi benar-benar goyah. Surya Paloh juga belum sama sekali mengeluarkan statement apa-apa, sedang sembunyi, mungkin sekarang sedang sakit kepala. Elektabilitasnya Anies nggak naik-naik, kemudian koalisinya juga lagi nggak beres, digoyang oleh PDIP, kemudian saat ini juga Demokrat sepertinya akan ada sinyal untuk meninggalkan koalisi ini, lalu ditinggalkan oleh banyak kadernya, kehilangan banyak kesempatan, dan lain sebagainya. Itu yang membuat sekarang Surya Paloh kayaknya pening 7 keliling. Bisa-bisa rambutnya rontok. Nah, inilah yang kemudian sekarang membuat Nasdem jadi kacau balau. Tapi ketika di hadapan publik, mereka ini seolah-olah tegar, seolah-olah ini tidak ada apa-apa, seolah-olah ini menjadi sesuatu yang lumrah dalam dunia politik, terutama dalam koalisi perubahan sendiri. Mereka masih menganggap bahwa koalisi ini masih tetap kokoh, koalisi ini masih tetap akan tetap maju bertiga tanpa ada yang goyah, padahal kita tahu sendiri Demokrat sudah mulai goyang-goyang. Sementara itu, kalau kita melihat kemarin ketika Anies Baswedan bakal calon presiden dari koalisi perubahan ada di Solo, kemudian dia ditanya oleh beberapa awak media terkait masalah AHY yang didekati oleh PDI Perjuangan, dia ini diam 1000 bahasa. Dia tidak berbicara apa-apa, tidak mau menjawab, tapi kalau kita melihat ekspresi wajahnya, dia terlihat sangat-sangat kecewa, sangat-sangat memendam sesuatu kesedihan begitu. Mukanya cemberut, tidak senyum seperti biasanya. Karena apa? Ya mungkin dia akan berpikir bahwa, wah kalau misalkan AHY ini kemudian hengkang dari koalisi perubahan, otomatis presidensial threshold tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa maju. Nah, itulah yang beberapa kali saya bilang, sebetulnya Demokrat ini hanya dijadikan sebagai pelengkap presidensial threshold, sementara sosok AHY sama sekali tidak diperhitungkan menjadi bakal calon wakil presiden.
Tapi ketika mereka ini didekati oleh partai lain, maka si Anies ini akan sedih, akan khawatir. Kehilangan kesempatan dia untuk maju dan kemudian panggungnya roboh di 2024. Jadi seperti sama ketika kita kemudian mencintai atau menyukai seseorang, kemudian kita ditolak oleh orang itu, nah kemudian kita beralih dengan orang lain, maka orang yang menolak kita, dia pasti juga akan merasakan, loh kok sama orang itu sih? Nah gitu loh, itu jadi seperti itu kalau kisah-kisah percintaan seperti itu kira-kira. Jadi yang dirasakan Anies seperti ini, sekarang ini yang dirasakan Anies ini, ya sama kayak ABG-ABG labil itu. Pura-pura nggak mau ketika dengan AHY, tapi ketika AHY didekati orang lain, maka dia sekarang merasa cemburu, merasa jealous. Nah, itulah sekarang yang saya meyakini yang dirasakan oleh Anies Baswedan. Dan kita lihat saja nanti bagaimana ketika AHY kemudian jadi bertemu dengan Puan Maharani, kemudian apa yang akan mereka bicarakan, apalagi kalau misalkan terjadi deal politik di antara kedua partai besar ini. Apa yang terjadi? Bagaimana nasib Nasdem selanjutnya? Bagaimana nasib Anies Baswedan selanjutnya? Sangat patut untuk kita tunggu bersama-sama, apalagi kita semua, pemirsa Siwo TV juga saya meyakini bahwa akan menunggu-nunggu di mana saatnya Nasdem, Koalisi Perubahan, dan Anies Baswedan akan rontok dengan sendirinya. Setuju ya? Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.